Karena tanpa beliau, tanpa teman-teman yang aktif di komunis, tanpa orang-orang kiri, Indonesia tidak pernah merdeka. Salam Indonesia, salam yang indah-indah buat kalian semua. Untuk para perempuan yang masih mimpiin saya untuk jadi pasangannya, berhentilah bermimpi. Semua sudah selesai. Oke, ketemu lagi sama saya, Arya Kresna Maheswara di Jas Merah Channel. Hari ini kita meneruskan konsepsi tentang persahabatan dalam politik. Kemarin kita udah ngomongin tentang betapa besar pemahaman Soekarno yang masih nancep di otak beliau ketika ngomongin tentang Nasakom. Nasionalis, agama, komunis. Konsepsi yang beliau yakini betul, bahkan sampai ketika beliau turun dari jabatan sebagai presiden, mandataris MPR. Konsepsi Nasakom itu tidak akan booming tanpa komunis. Kita akan bahas hari ini sedikit tentang Musso, seorang ketua Partai Komunis Indonesia yang dianggap ikut berontak melawan pemerintahan yang legal, formal pada waktu itu, dan akhirnya mati dalam acara tembak-tembakan di sebuah WC umum. Wah, itu menyedihkan sekali. Seorang pejuang, seorang radikal progresif revolusioner seperti Musso akhirnya tertembak oleh tentara di sebuah kontak senjata tak sengaja di sebuah kamar mandi. Ironis sebenarnya, karena tanpa beliau, tanpa teman-teman yang aktif di komunis, tanpa orang-orang kiri, Indonesia tidak pernah merdeka. Jangan pernah berpikir bahwa kita berjuang sendiri sebagai sebuah bangsa. Solidaritas komunisme internasional yang akhirnya mampu mencegah tentara Belanda kembali dari Australia langsung bercokol ke Indonesia. Kita mau hitung sejarah, mau hitung waktunya, kita merdeka 17 Agustus. Betul? Mungkin teman-teman masih ingat kalau kita merdeka 17 Agustus. 10 November terjadi pertempuran Surabaya. Means dari Agustus, September, Oktober sampai 10 November. Ada jeda sekitar 3 bulan. Ada jeda sekitar 3 bulan sebelum tentara-tentara Belanda bisa kembali dari Australia ke Indonesia dan bercokol lagi. Buying time itu dilakukan sama siapa? Serikat-serikat buruh, serikat-serikat pekerja komunis di Australia. Atas permintaan siapa? Atas permintaan Partai Komunis Indonesia. Para buruh di Australia punya solidaritas yang tinggi sehingga mereka akhirnya melakukan mogok untuk mensupport kemerdekaan Indonesia. Yang teman-teman tidak ketahui secara jelas, hal ini selalu disembunyikan dalam sejarah. Ini yang perlu Anda pelajari. Negara ini tidak bisa merdeka tanpa campur tangan teman-teman komunis. Buying time yang 3 bulan itu menyebabkan kita sempat mendirikan pemerintahan. Kita sempat mendirikan tentara. Kita punya polisi. Secara moneter kita bisa berdiri. Gaji pegawai bisa dibayarkan. Uang Republik Indonesia bisa dicetak. Terjadi renegosiasi banyak sekali untuk mengambil alihan perusahaan-perusahaan
asing yang ada di Indonesia ke tangan pemerintah Indonesia. 3 bulan. 3 bulan di mana para pendiri negara ini yang terjun di birokrasi bekerja keras. Untuk apa? Mengambil alih aset. Tuh. Jadi kalau kita mau jujur, ya, kaum komunis inilah yang menyebabkan kapitalisasi negara. Duit bisa muter, tentara bisa digaji, polisi bisa beli seragam dan peluru, ya, untuk menjaga ketertiban. Kita bisa bayangkan ketika Jepang akhirnya kalah dari sekutu. Sekutu itu padahal kecil-kecil, sekutu ya. Tapi kalau bisa ngalahin Jepang, ketika Jepang kalah dari sekutu, dia menyatakan menyerah di tanggal 15 Agustus. 17 Agustus kita merdeka, hanya dalam waktu 2 hari, ya kan? 15 Agustus Jepang kalah, 17 Agustus kita merdeka. Yang menegakkan hukum siapa? Yang menjamin ketertiban umum siapa? Nah itu. Jadi ada 2 mata uang yang bolak-balik. Setali 3 uang. Ketika kita mendirikan sebuah negara baru tanpa ketertiban umum, itu berarti kita pada saat yang bersamaan menafikan keselamatan orang. Ya. Kalau teman-teman perlu pelajari lagi, berdirinya laskar-laskar pemuda Tionghoa di kota-kota yang banyak teman-teman Tionghoa yang tinggal, itu adalah upaya mereka untuk membela diri. Karena jelas mereka dari kalangan berpunya. Ketika terjadi revolusi, ketika hukum tidak ada lagi yang bisa menegakkan, ketika ketertiban umum habis, terjadi chaos, pemerkosaan, perampokan, pembakaran, ya, pengambil alihan aset dengan sewenang-wenang, itu terjadi. Kembali ke konsep-konsep tadi ya, tentang komunisme. Komunisme kenapa sangat dekat dengan kemerdekaan? Nomor 1 dulu, konsepsinya yang sama. Komunisme percaya bahwa manusia itu setara. Saya nggak membela komunisme secara terang-terangan, tapi kita tidak bisa melupakan sejarah bahwa tanpa teman-teman kiri, Soekarno tidak diculik ke Rengas Dengklok. Tanpa desakan teman-teman kiri, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanpa campur tangan teman-teman kiri yang ada di Australia, tentara Belanda sudah kembali ke Indonesia bahkan di bulan Agustus. Kita nggak akan sempat mendirikan negara. Kita nggak akan sempat mendirikan TNI atau yang disebut sebagai TKR, Tentara Keamanan Rakyat pada waktu itu. Kita tidak sempat mendirikan kepolisian. Jadi, ketika terjadi pemberontakan dalam tanda kutip Madiun tahun 1948, kemungkinan terbunuhnya Musso itu juga akibat konspirasi internasional. Anda mungkin bisa berpikir bahwa untuk apa ngobrolin tentang Indonesia yang baru merdeka pada waktu itu? Jangan salah. Ya, jangan salah. Indonesia ini negara yang benar-benar blessed, benar-benar diberkati. Ya, makanya benar dalam pembukaan UUD 45 alinea 3, atas berkat rahmat Allah.
Indonesia ini bisa berdiri karena Tuhan berkehendak untuk itu. Oke?